Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenankan saya Bambang Supriyono, salah satu PP dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, akan share salah satu kewajiban saya, yaitu melakukan pendampingan individu pertama bersama Bapak Hari Kesawa SPD di SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi saat melaksanakan pendampingan individu pertama di SMK Negeri 1 Jati Kabupaten Blora. Saya mendampingi CGP Pak Hari Kesawa bersama Bapak Kepala Sekolah Pak Yuswanto SPD MPSI dalam melaksanakan pendampingan individu, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan CGP. Selengkapnya kita lanjut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama dalam program pendidikan guru penggerak, sebagai temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak dengan durasi 4 kali 45 menit atau 4 jam pelajaran. Fokus dalam pendampingan individu pertama ini, yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring, yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio digital. Terus kemudian yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu pertama ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang tahap pelaksanaan bagian awal, tahap pelaksanaan bagian inti, yang keempat adalah tahap pelaksanaan bagian akhir, dan pasca pelaksanaan adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam tahap persiapan meliputi yang pertama adalah jadwal pelaksanaan yang interval waktunya sudah diberikan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berikutnya adalah permohonan surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Gerobokan, yang meliputi Gerobokan dan Kabupaten Blora. Terus kemudian yang ketiga adalah deal jadwal pelaksanaan antara CGP calon guru penggerak dengan PP pengajar praktek. Kemudian pengajar praktek menyusun instrumen pendampingan individu pertama. Itu tahap-tahap persiapan sebelum pelaksanaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya tahap pelaksanaannya yang bagian awal. Yang pertama adalah pendampingan awal, waktu durasinya 20 menit. Yang pertama, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Ini pengajar praktek sudah ketemu calon guru penggerak serta Bapak Kepala Sekolah secara maya dalam pelaksanaan lokakarya orientasi. Karena untuk Angkatan 9 ini lokakarya orientasinya dilaksanakan secara maya, secara daring. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan yang sudah saya tulis sebagai PP di instrumen pendampingan, sudah saya bagikan sebelum pelaksanaan lokakarya. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu yang harus disiapkan oleh CGP. Ini sudah saya berikan instrumen lengkap, mulai dari fokus sampai langkah-langkahnya sampai dokumennya dalam pelaksanaan. Terus kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini dan
apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan ini. PP melakukan cross check berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring yang dibuat oleh CGP. Selanjutnya, pengajar praktek mengapresiasi CGP karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah di SMK Negeri 1 Jatim. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pertama yaitu tindak lanjut lokakarya orientasi. Dalam lokakarya orientasi telah didiskusikan terkait dengan harapan, kekhawatiran, serta dukungan yang diberikan oleh ekosistem sekolah. Dalam pendampingan individu pertama ini kita cross check, melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator. Nah, apa harapan dan kekhawatiran dari Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang sebelum Bapak rasakan dan kemudian yang mungkin akan terjadi ataupun tidak akan terjadi, semua kekhawatiran. Terus kemudian yang kedua adalah apa saja harapan yang sudah terwujud, yang akan terwujud, ataupun mungkin yang tidak akan terwujud. Nah, yang ketiga adalah adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Terus bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, oleh rekan guru, oleh warga sekolah yang lain, oleh murid dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua, tindak lanjut hasil pembelajaran, durasi waktunya 30 menit, diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengadakan atau mengajukan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, adakah perubahan yang dilakukan oleh Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Kemudian berikutnya, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dalam modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang Bapak lakukan dan bagaimana Bapak melihat respon tersebut. Yang keempat, apa hal yang sudah baik dalam perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan. Nah, karena jawaban semua aktivitas kita ada salah satu tagihan, yaitu jurnal refleksi 2 mingguan. Tulislah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi di LMS. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagian inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio digital. Pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio digital. Nah, beri pertanyaan pemantik untuk menggali informasi dari CGP sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang Bapak gunakan untuk pembuatan portofolio digital. Ini sudah kesepakatan kita menggunakan Google Sheet. Terus kemudian komponen apa saja yang dituangkan di dalam portofolio digital. Nah, artefak-artefak apa yang harus diisi di dalam portofolio digital. Terus kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak buat. Dalam hal ini CGP bersama PP langsung mengeksekusi pembuatan portofolio digital dengan mengikuti panduan yang sudah diberikan saat lokakarya orientasi.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kelima, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Proses pendampingan ini, pengajar praktek mengajak CGP berdiskusi untuk peta posisi diri. Hasil peta posisi diri menjadi dasar bagi CGP dalam merencanakan pengembangan diri selanjutnya. Dengan menggunakan pertanyaan pemantik untuk menggali informasi CGP. Yang pertama adalah kompetensi apa yang sudah baik dan dijelaskan. Jadi kompetensi guru penggerak yang sudah dikuasai oleh CGP itu apa saja. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Di kompetensi guru penggerak yang belum dikuasai oleh CGP. Nah, setelah mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda? Maksudnya adalah rencana CGP dalam pembuatan rencana pengembangan diri. Berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir yaitu waktu penutup pelaksanaan log pendampingan individu. Yang pertama adalah melakukan refleksi terhadap proses pendampingan dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Terus kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dalam pendampingan ini dan apa yang perlu ditingkatkan untuk pendampingan berikutnya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring. Jika ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS oleh PP. PP laporan kepada fasilitator di dalam jurnal komunikasi dalam LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian yang terakhir adalah bagian pembuatan laporan. Ini pasca pelaksanaan pendampingan individu. Laporannya ada dua versi, yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Untuk versi online, mengisi jurnal pendampingan, terus kemudian mengisi daftar hadir, yang ketiga adalah rencana pendampingan selanjutnya. Versi online semua sudah dikerjakan di LMS, sudah disiapkan dari BPGP dan kita sebagai PP tinggal mengisi di LMS-nya. Kemudian untuk versi manualnya, daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Ini dibuat, kemudian diasmanen, terus kemudian nanti dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya pertama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini sepintas dokumentasi tentang pelaksanaan individu pertama di SMK Negeri 1 Jati. Saya bersama CGP Pak Hari Kesawa didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Yuswanto SPDM PSI. Terus kemudian di foto berikutnya adalah saat melaksanakan pengecekan pembuatan portofolio digital. Dokumen berikutnya adalah saat konsultasi bersama Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah kita sowan, kita konsultasi, meskipun sudah kenal sebelumnya. Terus kemudian foto berikutnya adalah ketika bertiga berdiskusi tentang portofolio digital. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan terima kasih khusus saya sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Bunduran, dan SMK Negeri 1 Jati. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian share yang dapat saya lakukan.
Salam pendidikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.